Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musini, saya dari 11 PKM 2. Saya ingin mempresentasikan tentang Bank BCA. Di sini ada rasio solvabilitas atau yang disebut dengan solvency. Rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnisnya. Di sini ada current ratio. Rumusnya itu aset lancar dibagi utang lancar. Aset lancar dari kas dijumlahin sampai prepaid tag. Sedangkan utang lancar total liabilities karena utang jangka pendeknya nggak ada pada halaman 558. Tahun 2021, 1,183,599,837 dibagi 1,019,773,758, maka hasilnya 1,16. Sedangkan pada tahun 2020 sama tahun 2021. Kemudian ada quick ratio. Quick ratio total rumusnya quick asset dibagi utang lancar. Quick asset dibagi utang lancar. Hasilnya sama karena inventorinya persediaannya nggak ada. Pada tahun 2021-nya 1,183,559,837, dibagi 1,019,773,758, maka hasilnya 1,16. Pada tahun 2020-nya juga sama. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisien atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Di sini ada Rate-Variable Turnover. Rumusnya pendapatan dibagi piutang. Pendapatan total interest and share income ditambah total other operating income pada halaman 560. Sedangkan piutang tambahin semua yang ada receivable-nya pada halaman 558 dari acquaintances sampai pada tahun 2021-nya 87,964,770 dibagi 615,006,701, maka hasilnya 0,14. Pada tahun 2020-nya 86,407,189 dibagi 571,585,755, maka hasilnya 0,15. Kemudian ada inventory turnover. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi aset. Maka aset sama dengan neraca ekuitas pada tahun 2021-nya tidak ada, tahun 2020-nya juga tidak ada. Kemudian ada aset turnover. Aset turnover rumusnya pendapatan dibagi aset. Pendapatan yaitu total interest and share income ditambah total other operating income pada halaman 560. Kemudian ada asetnya itu neraca ekuitas. Tahun 2021-nya 87,964,770 dibagi 1,228,344,680, maka hasilnya 0,07. Kemudian pada tahun 2020
86,407,189 dibagi 1,075,570,256, maka hasilnya 0,08. Kemudian ada rasio FRG keuangan. Ya, rasio FRG keuangan itu ya average adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Nah, di sini ada debt to asset ratio. Rumusnya utang dibagi aset. Utang dibagi aset. Utangnya maaf salah. Ada interest cover average, itu ada benar-benar utang yang rasio average keuangan itu ada debt to asset ratio, rumusnya utang dibagi aset. Tahun 2021-nya 1,019,773,758 dibagi 1,228 dibagi 344,680, maka hasilnya 0,83. Sedangkan tahun 2020-nya 885,537,919 dibagi 1,075,570,256, maka hasilnya 0,82. Terus ada debt to equity ratio. Rumusnya utang dibagi ekuitas. Pada tahun 2021 1,019,773,758 dibagi 202,848,934, maka hasilnya 5,02. Pada tahun 2020-nya 885,537,919 dibagi 184,709, maka hasilnya 4,79. Kemudian ada interest coverage. Rumusnya EBIT dibagi bunga. Pada tahun 2021 87,964,770 dibagi 9,288,954, maka hasilnya 9,47. Pada tahun 2020 86,407,189 dibagi 10,959,204, maka hasilnya 7,88. Kemudian ada rasio profitabilitas atau yang disebut dengan profitability. Rasio profitabilitas adalah fungsi menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi sebuah kewajiban, termasuk dalam jangka pendek atau jangka yang panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga akhirnya likuidasi atau ditutup. Di sini ada net profit margin. Rumusnya laba bersih dibagi pendapatan. Laba bersih pada halaman 561 di B comprehensive income attributable to, sedangkan pendapatannya total impress and share income tambah total other operating income pada halaman 560. Tahun 2021 31,867,065 dibagi 87,964,770, maka hasilnya 0,36. Pada tahun 2020 31,036,451 dibagi 86,407,189, maka hasilnya 0, sama seperti pada tahun 2021. Kemudian ada gross profit margin. Rumusnya adalah EBIT dibagi pendapatan. EBIT pendapatan sebelum dikurangi bunga dan pajak. Sedangkan pendapatan total interest and share income ditambah total other operating income pada halaman 560.
pada tahun 2021 ini 87,964,770 dibagi 87,964,770, maka hasilnya 1. Sama seperti pada tahun 2020 pun sama seperti tanggal tahun 2021. Kemudian ada return on asset. Rumusnya laba bersih dibagi aset. Laba bersih itu pada halaman 561 di comprehensive income entry table tuh asetnya ya neraca ekuitas tahun 2021-nya 31,867,065 dibagi 1,228,344,680, maka hasilnya 0,03. Tahun 2020 pun sama. Kemudian ada rasio probabilitas atau yang disebut dengan probability. Rasio probabilitas atau yang disebut dengan probability dengan fungsi menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua kewajiban. Yang pertama return on equity, laba bersih. Rumusnya laba bersih dibagi ekuitas. Laba bersihnya yaitu pada halaman 561 di comprehensive income attributable to, kemudian sedangkan ekuitasnya pada tahun 2021-nya 31,867,065 dibagi 202,848,934, maka hasilnya 0,16. Pada tahun 2020-nya 31,036,451 dibagi 184,714,709, maka hasilnya 0,17. Kemudian ada dividen payout ratio. Rumusnya laba ditahan dibagi laba bersih. Laba ditahan tuh di halaman 559 di retain essence appropriated 2.2,512,565 ditambah unappropriated 177,067,556. Kemudian laba bersihnya halaman 561 di comprehensive income entry-able 2. Nah, tahun 2021-nya 0 dibagi 31,867,065, hasilnya 0. Pada tahun 2020 pun sama. Kemudian ada retention ratio. Laba ditahan, rumusnya laba ditahan dibagi laba bersih. Pada tahun 2021 179,580,121 dibagi 31,867,65065, maka hasilnya 5,63. Pada tahun 2020 160,539,695 dibagi 31,036,451, maka hasilnya 5,17. Sekian presentasi dari kami, selebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi apa sih? Saya bukan di stop Mbak Mus. Kamunya kamu. Moro-moro. Iya pas batuk-batuk. Stop recording.